Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Ruhuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau buat lanjutan alur cerita manhwa yang berjudul I Became a Married Man in Another World. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Di video sebelumnya, Junhwa dijodohkan dengan Lee Xie. Lalu si MC merasa, ada apa dengan suasana ini? Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi dilihat dari konteksnya, suasana ini, jangan-jangan si MC baru ingat perkataan Santa. Aku akan mencarikan istri dengan hati murni seperti salju, dan seorang putri cantik yang menghormatimu dan mengikuti ayahnya. Seorang pengantin wanita seperti kelinci, seorang putri seperti musang. Santa itu, dia benar-benar mengabulkan permintaanku. Meskipun begitu, meski dia akan mengabulkan permintaanku, dia seharusnya tidak perlu sejauh itu melemparku ke dunia lain. Atau apakah mustahil bagiku mendapatkan hadiah itu tanpa semua penderitaan itu? Santa, jika aku berpapasan lagi denganmu, aku pasti akan membunuhmu. Melihat si MC terlihat marah sendiri, istri dan anaknya pun terlihat ketakutan. Beberapa saat kemudian, si MC dan mantan para budak dikumpulkan di sebuah hutan. Ketua desa mencoba berbicara dengan si MC, namun si MC tidak mengerti satu kata pun dari mereka. Lalu ketua desa melihat ke arah seorang pria dan menyuruhnya untuk berjabat tangan dengan si MC. Namun pria itu malah menggenggam tangan si MC dengan keras. Si MC pun berpikir, apa ini? Apakah pegangan yang meremukkan ini cara mereka menyapa orang di sini? Lalu si MC membalas sengkraman itu lebih kuat hingga pria yang berjabat tangan dengannya terlihat kesakitan. Sebelum tangan pria itu patah, untungnya langsung dihentikan oleh ketua desa. Lalu ia menunjukkan sebuah panah dan juga busur dan memberikannya kepada si MC. Si MC pun bertanya, kenapa dia memberiku ini? Melihat suasana, sepertinya dia tidak berniat berkelahi. Tiba-tiba ketua menunjuk gestur aneh dan melompat-lompat seperti orang gila. Si MC langsung paham, oh maksudnya seekor kelinci. Kau mau aku belajar berburu? Lalu ketua desa menengok dan menunjuk ke arah kelinci. Si MC pun bingung, ia harus menembak sekarang, tapi aku belum pernah memegang busur sebelumnya. Dari apa yang kulihat dari panahan olimpiade, mereka bilang memanah lurus saja sulit bagi pemula. Akhirnya si MC mencoba menembak anak panah, namun sayangnya meleset jauh dari target. Walau begitu, ketua desa tetap mengapresiasinya. Lalu si MC berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Saat sedang asik berlatih, Lee Xie pun datang dan membawa makan siang. Si MC terpesona dengan kecantikan Lee Xie. Ia pun memastikan, apakah wanita secantik ini adalah istriku? Wen ya. Lama-kelamaan memandangi Lee Xie, si MC malah malu sendiri. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersama, walau terlihat masih agak canggung. Saat si MC makan, Lee Xie dan gadis kecil itu hanya memandangi. Saat si MC melihat ke arah mereka, Lee Xie dan gadis kecil itu langsung memalingkan wajah mereka. Si MC pun tersenyum tipis dan berkata, keluarga, sebuah kata yang selalu terasa sangat asing bagiku. Dari SMP hingga usia 30 tahun, bangun sendirian adalah satu-satunya kenyataan yang ku tahu. Tapi sekarang, sebuah keluarga telah diberikan untuk pria sepertiku. Tentu saja, akan lebih baik jika kita menjadi keluarga secara alami, tapi memikirkan semuanya yang telah kuhadapi sejak datang ke sini. Apa urutannya penting? Santa, aku ingin membunuhmu karena ini, tapi di saat yang sama, terima kasih. Keesokan harinya, mereka diantar ketua desa menuju kabin yang ada di atas gunung. Setelah itu, segalanya mulai berjalan cepat. Di belakang si MC, Lee Xie dan gadis kecil itu terlihat kecapean saat mendaki. Si MC berkata di dalam hati, apa mereka baik-baik saja? Kalian tidak apa-apa kan? Apa kalian terlihat kesulitan? Ini sangat menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa bertanya apakah dia akan baik-baik saja karena aku tidak mengerti bahasa mereka. Aku harus segera beradaptasi dengan dunia ini. Si MC pun flashback saat ibunya masih hidup dan ia berpesan kepada si MC, Junhwa, ketika ada seseorang yang kau ingin lindungi, kau tidak boleh ragu-ragu. Saat kau merasakan keinginan untuk melindungi mereka, kau harus segera bertindak. Setelah flashback, si MC berjalan ke arah Lee Xie dan gadis kecil itu. Namun mereka terlihat ketakutan. Si MC pun berlutut di depan mereka dan ia berkata, aku akan memelukmu sebentar, jadi tolong jangan takut. Karena tidak paham bahasa yang dikatakan oleh si MC, hal itu malah membuat Lee Xie dan gadis kecil itu ketakutan. Lee Xie pun ikut berlutut dan memohon sambil mengatakan bahasa yang aneh. Lalu gadis kecil di sampingnya juga ikut menangis. Si MC baru sadar, sepertinya aku tidak boleh menunjukkan ekspresi datar untuk saat ini. Kau bereaksi seperti ini hanya karena aku mendekat. Permisi. Tangan besar si MC mulai merangkul mereka berdua dan mulai mengangkat mereka. Lee Xie dan gadis kecil itu agak kaget saat digendong, namun gadis kecil itu terlihat sangat senang. Si MC menyuruh mereka berpegangan. Si MC merasa bahkan dengan barang bawaan dan keduanya di punggungku, mereka sama sekali tidak terasa berat. Bukankah mereka terlalu ringan? Aku harus belajar berburu dengan cepat agar aku bisa memberi mereka banyak makan daging. Aku akan sibuk mulai sekarang. Karena teriknya matahari membuat si MC berkeringat. Lee Xie pun langsung mengelapnya dari wajah sang suami. Walau terlihat malu-malu, mereka bertiga sudah terlihat seperti keluarga. Saat sudah sampai di tujuan, si MC berterima kasih
kepada ketua desa, dan sekarang ini tempat mereka bertiga untuk tinggal. Kabin ini mungkin akan lebih dingin dari kamar atap rumahku yang lama. Si MC malah teringat saat masih menjadi budak. Saat ia kedinginan, tidak ada apapun yang bisa membuatnya hangat. Mengingat itu, si MC mulai merasa merinding dan ia berkata, aku benci dingin. Aku selalu benci, tapi sekarang aku lebih benci. Saat si MC membuka pintu, ia melihat Lisie yang sudah ada di dalam dan terlihat sedang menangis. Si MC pun bertanya, kenapa kau menangis? Lalu Lisie malah pergi meninggalkan si MC begitu saja. Saat si MC melihat ke dalam ruangan, terlihat sangat berantakan. Di sisi lain, Lisie menangis sendiri. Lalu Lisie berkata di dalam hati, saat aku di desa, mereka mengambil semuanya, rak, meja, dan bahkan busur, panah, pisau, cacak, dan palu. Semuanya habis. Sekarang hanya akan makin dingin. Aku bahkan tidak bisa memperbaiki rumah. Yang lebih penting, jika binatang buas muncul, sekarang aku tidak bisa melindungi mereka. Lalu dari belakang, si MC menyusul Lisie dan berkata, jadi kau di sini rupanya. Lalu si MC duduk di sampingnya dan mulai mengelus kepalanya. Si MC pun berkata, jangan khawatir. Lisie pun berpikir, apakah dia menyuruhku untuk tidak khawatir? Pria ini harus kuterima sebagai suamiku mulai sekarang. Kita tidak bisa berkomunikasi dan meski tinggal di gunung, dia bahkan tidak tahu cara berburu. Apa kita benar-benar bisa bertahan hidup bersama di tempat sekeras ini? Si MC pun tersenyum dan berkata, aku akan melindungimu. Lisie pun berpikir, aku merasa cemas dan penuh keraguan. Namun kenapa aku malah merasa lega?